Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Wanda. Di video kali ini kita akan membahas kasus kerasukan yang gak kalah seru daripada kasus Amityville, yaitu kasusnya dari seorang gadis bernama Clarita Villanueva. Penasaran? Yuk kita mulai. Kejadiannya terjadi pada tahun 1953 di Manila, Filipina. Ada seorang gadis bernama Clarita Villanueva. Kehidupan dari si Clarita ini nggak begitu mulus guys dari kecil. Clarita dibesarkan oleh ibunya yang merupakan seorang okultis yang juga berprofesi sebagai paranormal atau dukun lokal. Jadi sedari kecil Clarita ini udah akrab banget guys sama kehidupan supranatural dan juga demonik. Clarita sendiri tidak mengetahui ayahnya di mana, tapi ibunya berkata bahwa ayahnya sudah meninggal pada saat Clarita berumur 2 atau 3 tahun. Saat Clarita berumur 12 tahun, ibunya meninggal dunia. Karena Clarita tidak mempunyai kerabat atau keluarga untuk merawatnya, dia terpaksa harus terlibat di dunia prostitusi untuk membiayai hidupnya. Pada tanggal 6 Mei tahun 1953, di usianya yang masih 17 tahun, Clarita ditangkap oleh polisi Manila saat sedang bekerja sebagai PSK di jalanan. Jadi ceritanya Clarita ini nggak sengaja guys menawarkan jasanya kepada seorang polisi yang nyamar jadi preman-preman gitu. Karena dia masih di bawah umur, jadi dia dibawa dan ditangkap. Dan beberapa hari setelah penangkapan Clarita, hal-hal aneh mulai terjadi. Beberapa hari setelah Clarita dimasukkan ke dalam penjara, Clarita mulai mengeluh kepada para sipir. Dia berkata, "Pak, tolong Pak, saya diganggu. Ada makhluk aneh yang mengganggu saya, Pak. Pak, tolong." Nah, tapi respon dari para sipirnya, "Halah kamu ini, orang kamu sendirian kok di dalam sel itu. Udahlah, gak usah berisik, jangan ganggu yang lain." Jadi kayak gak diperdulin gitu guys sama sipirnya. Mungkin sipirnya mikirnya kayak, ya sudah, ini tuh hanya keluhan seorang tahanan gitu, alasan aja. Nah, tapi kejadian ini tuh terus-menerus berulang guys. Dan bahkan ini tuh semakin parah. Clarita mulai sering teriak-teriak, secara tiba-tiba jatuh ke lantai, kejang-kejang, dan bahkan yang paling parah, muncul bekas-bekas luka gigitan pada tubuh Clarita. Oh ya guys, aku kasih tahu dulu ya. Jadi tuh ini setting penjaranya tuh satu sel untuk satu orang. Jadi di dalam selnya Clarita ini ya cuma ada Clarita sendiri guys. Clarita mengaku diganggu oleh dua makhluk misterius. Sosok makhluknya yang pertama ini tinggi besar, berbulu hitam, bermata merah, dan bertaring. Sosok makhluknya yang kedua ini berukuran lebih kecil, tapi sosok inilah yang tiba-tiba sering mencakar dan menggigit dari arah yang tidak terduga. Berita soal Clarita Villanueva menjadi trending topik pada saat itu. Tidak hanya menjadi pembicaraan di kalangan dokter, sipir penjara, dan orang internal, tapi berita ini sudah menyebar ke seluruh Filipina. Bahkan ada beberapa koran dari negara lain juga meliput soal Clarita ini. Pada saat itu, dokter-dokter yang merawat Clarita masih mempercayai bahwa Clarita ini mengidap bipolar. Nah, saking masifnya pemberitaan soal Clarita Villanueva ini, wali kota Manila pada saat itu, Arsenio Lacson, meminta dipertemukan dengan Clarissa siapa? Arsenio meminta dipertemukan dengan Clarita agar Arsenio dan kepala pemeriksaan medis yang bernama Mariano Lara bisa memastikan dan membuktikan secara langsung segala gangguan-gangguan yang terjadi. Pada tanggal 18 Mei tahun 1953, Clarita dibawa ke kantor wali kota Manila untuk pemeriksaan. Clarita dimasukkan ke dalam sebuah ruangan bersama dengan wali kota Manila, Arsenio siapa sih namanya? Arsenio Lacson dan juga Mariano Lara untuk pengecekan medis. Dan gak perlu waktu lama, 15 menit setelah sesi ini dimulai, Clarita mulai menunjukkan gelagat-gelagat yang aneh. Clarita mulai berteriak, lalu sesaat kemudian tertawa, seolah-olah dia lagi ngejek Pak Wali Kota dan juga Mariano Lara ini guys. Gila takut nih gue jadinya. Sampai mana lagi tadi? Sorry. Beberapa saat kemudian, Arsenio dan Mariano menyaksikan sendiri luka-luka gigitan mulai muncul dengan sendirinya di bagian tubuh Clarita yang tempatnya cukup aneh. Luka gigitan yang pertama muncul di lehernya Clarita. Jadi kalau misalnya Claritanya gigit sendiri itu kan nggak mungkin guys, gimana dia mau
gigit leher dia sendiri tuh gimana gitu kan. Luka gigitan yang kedua berada di jari manis Clarita. Tapi posisinya pada saat itu Pak Wali Kota ini lagi megang tangannya Clarita guys. Pas tangannya dipegang, tiba-tiba di jari manisnya muncul luka gigitan. Kalau misalnya yang menggigit Clarita pun pasti tangannya Pak Wali Kotanya ini juga kena gitu. Setelah serangkaian pembuktian tadi, akhirnya otoritas penjara menghubungi seorang pendeta misionaris bernama Lester Sumrall. Pendeta Lester sendiri sudah sering menghadapi kasus-kasus kerasukan dan masalah-masalah spiritual yang lainnya. Jadi kiprahnya udah tidak bisa diragukan lagi ya guys. Saat pendeta Lester dibawa untuk menemui Clarita, pendeta Lester bisa langsung mengetahui bahwa ini bukan hanya sekedar penyakit medis, tapi ini sudah kasus kerasukan. Pendeta Lester kemudian memimpin sesi eksorsisme terhadap Clarita Villanueva yang disaksikan oleh kurang lebih 125 orang. Proses eksorsisme ini tuh berlangsung selama beberapa hari. Pendeta Lester berdoa, membacakan ayat-ayat Alkitab, dan sesekali berdialog dengan makhluk yang berada di dalam tubuh Clarita. Clarita berteriak, meronta-ronta, dan mengoceh, menghina pendeta, dan bahkan menghina ketuhanan dengan suara yang berubah-ubah, kadang serak, kadang berat, dan bahkan Clarita berbicara bahasa lain, bukan bahasa Tagalog ya guys. Kalau Filipina kan bahasanya Tagalog. Di hari-hari terakhir proses eksorsisme ini, kondisi Clarita semakin membaik dan stabil hingga akhirnya Clarita berbicara kepada Pak Pendeta, "Pak Pendeta, mereka sudah pergi, mereka sudah tidak ada di sini lagi." Wah, lega banget tuh ya Allah. Alhamdulillah. Setelah proses eksorsisme ini, Clarita menjadi sosok yang lebih tenang. Luka-luka gigitan yang ada di tubuhnya juga mulai memudar dan tidak ada penambahan luka gigitan lagi guys. Dan karena kasus Clarita ini menjadi berita yang sangat besar pada saat itu, jadi publik tuh menaruh atensi lebih di kasusnya Clarita ini. Sebenarnya respon dari publik tuh bermacam-macam guys, tapi mayoritasnya pada saat itu tuh merasa mereka merasa iba dengan cerita hidup Clarita Villanueva. Dan karena inilah Clarita Villanueva dibebaskan dari penjara dan kemudian menghilang dari sorotan media. Pendeta Lester sempat mengungkapkan bahwa Clarita yang sekarang sudah benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih religius. Dia mulai menata kehidupannya kembali dengan normal dan tidak pernah lagi dilaporkan mengalami hal serupa. Sumpah ya, aku sampai kok gak enek komentar loh ambek kejadian ini. Maksudku kan ini pasti menjadi polemik kalau misalnya dilihat dari dia di penjara sendiri, tiba-tiba ada luka gigitan, kan bisa jadi itu masalah mental gitu. Tapi masalahnya ada yang menyaksikan lukanya muncul sendiri gitu. Apakah ini kasus bipolar atau memang ini adalah kasus kerasukan yang asli guys? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. I was praying one day and the Lord spoke to me and said, "I didn't heal that girl for you." And I said, "Well, thank you, Lord." He says, "I didn't heal her exactly for her." And I said, "Well, thank you, Lord." He says, "I healed her to manifest my power to a whole nation." And that revival has never ceased. That revival has never quit. From that day until this day, they've had that revival surging and moving. And at this moment, that church in Manila is building a new sanctuary seating 8,500 people. And all the denominations have been blessed. All of them have been blessed. There aren't any that have not been blessed, that had their hearts open to God, because God gave that nation a mighty revival. And it all came about by a girl being healed by God's power that had an alien entity, two of them, that was tormenting her. I was when it got her out of prison. I was when it put her in the home of one of our people, a medical doctor. And she married a young man that was a rice farmer. Last time I saw her, she had 2 children. And I asked her husband if there's anything abnormal about her. He said, absolutely not. She said that one time there was, and an American priest prayed for her, which was me, and said she has been well ever since. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Mohon maaf jika informasi yang aku sampaikan ada kekurangan atau kekeliruan. Kalian boleh banget koreksi di kolom komentar. Atau kalau ada masukan dan saran, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Agar aku bisa terus memperbaiki dan mengevaluasi video-video aku selanjutnya. Kalau kalian suka sama videonya, boleh klik tombol like di bawah. Dan jangan lupa subscribe. See you on my next video. Bye! Assalamualaikum.